sedikit remind lagi, materi pemrograman web itu menggunakan bahasa HTML, Hypertext Markup Language, di mana ada pola-pola tertentu dalam membuatnya. Ya, kamu bisa lihat di pertemuan 2, makanya saya minta kalian melakukan semua coding di pertemuan 2 dan 3. 2 itu dasarnya, 3 udah lebih lanjut. Jadi untuk halaman web yang bertanggung jawab itu HTML, tapi untuk memperindahnya kita pakai CSS. Kira-kira gambarannya awal seperti itu. CSS kemarin kita sudah gunakan. CSS itu untuk terutama untuk memberi nuansa lebih pada website yang kita bangun. Jadi kalau kamu bangun kamu lihat website apapun yang beredar sekarang, itu pasti ada CSS yang berperan di sana. Nggak ada lagi website yang HTML murni karena dia akan kaku jatuhnya. Dia akan kotak-kotak, warnanya nggak menarik, itu jatuhnya kalau HTML murni. HTML bisa untuk memberi nuansa juga pada halaman web, cuman dia terbatas karena dia tugasnya untuk hanya fungsinya arus jalan. Beda dengan CSS, tugasnya memang memperbagus tampilan, sehingga di sini disebutkan suatu cara memformat atau memberi layout pada halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dikelola. Kata kuncinya itu. Mudah dikelola seperti apa nanti kemarin juga udah ada, artinya nanti kamu untuk lebih mudah codingnya lebih sedikit, mempersingkat coding dan lain-lain. Gambarannya seperti itu. Dalam CSS namanya juga cascading style sheet. Dia terdapat banyak style ya. Ini bisa kita lihat. Kita coba nanti. CSS bisa ditulis di body. Jadi bagian dari HTML itu ada namanya head, ada namanya body. Jadi CSS itu bisa di body, bisa di head, bisa juga di luar HTML. Dia dalam file eksternal sendiri, misalnya .css, itu berarti dia di luar HTML. Lebih bagus kamu nanti menggunakan semua CSS di luar HTML, walaupun nanti pada saat kita pelatihan sekarang, saya fokuskan ke dalam HTML, biasanya ada di head dan dipanggil di body. Perintah-perintah CSS itu spesifik, tagnya adalah dimulai oleh style, ditutup oleh _style dengan format penulisan sesuai HTML. Ini saya ulang aja sebelum kita coba lagi. Keuntungannya nggak perlu saya fokuskan ke sini. Karena terlalu teori, kita lebih ke praktek. Kalau keuntungannya hemat waktu, lebih mudah di-load lebih cepat, mudah perawatan, lebih powerful, itu kan teori ya. Kamu harus lebih fokus ke prakteknya seperti apa. Ada selektor HTML. Kalau selektor HTML berarti dia akan menerjemahkan ulang perintah-perintah HTML. Kalau selektor kelas berarti dia membuat kelas-kelas tersendiri. Yang ini kita pakai namanya selektor kelas. H1 adalah perintah HTML memang, tetapi kalau nanti dimulai oleh tanda titik, ini menandakan H1 bukanlah perintah HTML, tapi kelas H1. Sehingga cara manggilnya begini. B itu perintah HTML untuk menebalkan huruf. Tetapi dikasih kelas H1. Selain menebalkan huruf, dia diminta untuk melaksanakan perintah di kelas H1. Itu perintah H1 apa aja? Kasih warna yellow green. Sehingga tulisan ini tebal yang pertama, warnanya harusnya yellow green karena pakai kelas H1. Dia yellow green. Ini kamu sedikit berbeda ketika ada perintah nggak ada, semua kelas H1 ya. Dia B. Oh ini. Oh H1 juga kelas H1 juga. Oke. Sama perintah kelas H1 semua. Sehingga misal kelas headline menerjemahkan perintah kelas headline.
yaitu warnanya ada RGB-nya ya ini. RGB itu gimana Pak? Nanti dijelasin. Jadi warna biru ini nih. Warna biru ini kalau distandarkan RGB berarti red-nya 0, R itu red, G itu green, B itu blue. Red-nya 0, green-nya 195, blue-nya 255. Mentok tuh 255. Kira-kira gambaran awal CSS-nya seperti itu. Kita lanjut untuk mencoba yang lainnya. Ini kita coba kemarin. Span Madip belum. Ini juga udah coba, tapi ini belum. Span dan div kita baca dulu aja. Oke. Kita pakainya selector ID. Dua tag yang sering dikomunikasikan dengan selector class adalah span dan div. Jadi kata kuncinya dikomunikasikan dengan selector class, kata kuncinya ya. Jadi dia kombinasi selector class. Selector class itu yang mana Pak? Yang ada tanda titik nih, saya back. Selector class itu yang ada tanda titik depannya. Yang hijau ini kan syntax, titik 2 hijau. Titik class itu berarti titiknya itu menandakan dia kelas. Tag span adalah inline tag dalam HTML. Berarti tidak ada pergantian baris atau line break yang disisipkan sebelum atau sesudah penulisan. Jadi kalau pakai span itu nggak ada enter sebelum, jadi nggak ada sisipan baris di atas dan nggak ada sisipan baris di bawah. Menggunakan div adalah blok tag. Ngeblok berarti ada pergantian baris secara otomatis disisipkan untuk memberikan jarak antara blok yang dibuat dengan teks atau blok lain sebelum dan sesudahnya. Oke, jadi div itu berguna kalau dia memberi jarak antar blok. Di HTML itu perintah untuk membuat blok itu ada perintah P namanya paragraf, ada perintah tabel namanya membuat tabel. Jadi div berada nanti di perintah ini. Tag div sering digunakan untuk implementasi layer karena layer merupakan blok-blok informasi terpisah. Kita coba nanti. Tag div merupakan pilihan yang tepat saat membuat layer pada halaman web. Oke, kita coba aja. Kira-kira perintahnya ini. Kalau kamu bingung, sekarang kita coba. Kamu yang mau nyoba bisa copy paste dulu, baru fokus ke codingnya. Atau kalau mau nyoba coding juga bisa, nanti saya gedein di sini. HTML. Kira-kira perintahnya gini, silakan ditulis dulu. Saya rapikan dulu ya penulisannya. Div ini ada tabel, ada tr di dalam tabelnya. Tr itu ditutup sama tr, dalam tr ada td. Di sini ada tabel. Oke, div ini ada tabel, ada tr ditutup sama tr, td-nya di sini. Udah, ini lebih rapi. Jadi kamu bisa bacanya lebih jelas nanti. Oh, ini di sini seharusnya, ini di sini.
Silakan.